berkenalan dengan sosok yang sangat inspiratif di SMK Negeri 2 Kota Kediri. Sosok ini adalah siswa yang telah terpilih untuk menjadi Mbak Yu. Apa sih Mbak Yu itu? Mbak Yu adalah siswa-siswi yang telah dipilih untuk menjadi wajah atau ikon dari sekolah. Nah, di depan aku ini udah ada Mbak Yu dari SMK Negeri 2 Kota Kediri. Oke. Halo Mbak. Halo. Boleh kenalan dulu kepada teman-teman semuanya, namanya siapa? Boleh dong. Sebelumnya aku mau berterima kasih sama Israel dan teman-teman yang ada di belakang kamera. Terima kasih sudah mengundang aku di podcast kali ini. Dan salam kenal semuanya, aku Fariza Octavia dari kelas 11 Layanan Perbankan 1 yang telah dipercaya untuk menjabat menjadi Mbak Yu SMK Negeri 2 Kota Kediri. Keren banget. Pasti teman-teman di SMK 2 ini juga pengen banget untuk terinspirasi dari Mbak Fariza juga, pengen jadi Mbak Yu. Di samping Mbak Yu itu sebenarnya di SMK 2 itu juga ada namanya Kang Mas. Jadi Kang Mas itu ya sepasang dengan Mbak Yu. Cuma maaf banget Kang Masnya tidak bisa diundang di podcast kali ini. Jadi kita undangnya Mbak Yu aja. Oke. Sebenarnya di sini kita mau ngobrol-ngobrol seputar Mbak Yu itu kayak gimana di sekolah ini, terus peran-perannya itu seperti apa, dan juga kok bisa kepilih dan inspirasi kenapa menjadi Mbak Yu. Oke. Pertama itu bisa dari Mbak Fariza juga ceritain gimana proses pemilihan menjadi Mbak Yu di sini, mulai dari wawancaranya. Setelah itu ada wawancara, pemilihan dan seleksinya itu kayak gimana? Jadi Israel untuk pemilihannya itu ada 3 tahap ya. Oh gitu. Tahap pertama, tahap kedua, terus tahap ketiga itu bisa dibilang final day-nya. Final day-nya, jadi itu terhitung itu berapa hari? Ada 3 hari. Oh 3 hari. Ya. Untuk tahap pertama itu ada tes tulis dan tes wawancara. Oh tes tulis wawancara. Untuk tes tulisnya itu ya seputar sejarah SMK ini, pengetahuan umum. Habis selesai tes tulis, kita sama panitianya diarahkan ke tes wawancara. Kamu tahu nggak Israel di gedung yang sejajar sama ruang karawitan? Tahu? Apa? Aksio toh? Ya sekitar situlah. Oh iya tahu. Ya, kamu tahu kan di situ panas banget tuh. Ya tahu. Cuman waktu itu karena tes wawancara ya. Ruangan itu dingin banget tuh. Kamu tahu beliau-beliau yang mewawancarai aku? Iya. Itu di real life-nya itu sebenarnya ramah banget. Cuman karena lagi bertugas ya mungkin. Itu wajahnya menyeramkan buat aku. Jadi kayak gak kayak orang kayak biasanya gitu ya. Iya, aku jadi gugup gitu loh. Terus di kurang satu lagi ya apa? Kurang 2 lagi sih Wol. Apa? Yang tahap 2 sama tahap terakhir itu. Untuk di tahap 2-nya itu ada sesi fashion show. Lalu untuk unjuk bakatnya itu. Dari ketiga tahap itu yang paling buat kamu ngerasa berat itu di mananya? Unjuk bakat sih Ul. Unjuk bakat, kamu di situ nunjukin bakat apa? Tebak Ul. Apa? Gak tahu Ul. Di situ aku unjuk bakat menceritakan story atau storytelling. Iya, mengenai Roro Jonggrang. Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Inggris ya? Bahasa Inggris dong, ya. Di situ berat banget dari finalisnya yang lain kayak gitu. Iya, soalnya finalisnya saat itu benar-benar keren banget sih. Ada Dimas, tahu Dimas? Iya, Dimas tahu. Iya, itu nari, terus Adi juga berbicara Adi apa, dengan bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris. Sama-sama bahasa Inggris ya di situ ya. Itu yang buat kamu berat. Iya sih. Berat sih. Dari Kang Mas juga ngasihnya bahasa Inggris, jadi imbang sih sebenarnya. Iya. Terus motivasi ikut Mbak Yu. Motivasi sebenarnya aku tuh mau berdampak buat teman-teman sekitar. Weh, keren. Apalagi? Aku nggak naif ya Ul, karena kalau aku menyandang titel Mbak Yu itu suaraku lebih sering didengar sama mereka. Oh gitu. Iya kan, lebih sering dipertimbangkan juga. Terus mengenai visi misi aku, ini visi misi aku menyinggung mengenai sopan santun. Aku tuh risih banget sama orang yang sopan santunnya itu kurang. Gitu. Itu salah satu motivasi banyak orang aku. di sekitar kamu yang kayak gitu?
banyak sih Ul. Nah, dari visi kamu itu udah misinya gimana? Udah tercapai atau belum? Udah hampir terwujudkan atau belum sejauh ini menjadi Mbak Yu di SMK? Sejauh ini ya 50% mungkin, karena teman-teman sekitar aku mulai sadar kalau hal-hal yang mereka lakukan yang menurut aku kurang sopan itu mereka mulai menyadari gitu loh. Oh gitu. Ya bagus sih, kita jadinya kayak kita ngerasa berdampak gitu loh sama Iya. teman-teman yang lain. Mungkin lingkup terkecil itu dari teman-teman. Iya, Kalau teman-teman bisa dulu. nanti ke seluruh sekolah. Benar. Kayak gitu. Terus menurut kamu jadi Mbak Yu itu berat apa enggak? Berat sih. Berat. Iya. Kita nggak cuma menampilkan soal oh dia ini cantik makanya jadi Mbak Yu, bukan Ul. Tapi tentang bagaimana kita itu bisa bertanggung jawab sama apa yang telah kita sampaikan. Keren. Kamu ada terinspirasi dari Mbak Yu sebelumnya apa enggak? Dari kakak kelas sebelumnya yang jadi Mbak Yu? Jujur sebelumnya aku belum kenal sama Kang Mas Mbak Yu sebelumnya. Oh, belum kenal sama Kang Mas Mbak Yu sebelumnya. baru-baru ini baru kenal. Tapi aku lihat di akun sosmed Smekanida sama Iya. OSIS gitu, itu keren banget waktu pemilihannya juga. Iya. Dari Kang Mas sebelumnya, Mbak Yu sebelumnya itu juga menurutku mereka itu kelihatan punya wibawa gitu loh. Benar. Emang berprestasi dan kalau emang dari jadi Kang Mas sama Mbak Yu itu ya cocok aja. Nah, iya. Cocok banget malah. Iya. Apalagi ya? Kasih informasi-informasi tentang Mbak Yu deh. Nah, jadi Mbak Yu itu setara sama duta sekolah ya. Nah, Bukan aku aja sih, Kang Mas Mbak Yu lainnya. ya. Yang sekarang anggotanya 6 orang termasuk aku ya. Itu harus bisa mempertanggungjawabkan visi misi mereka. Harus bisa menjadi sosok yang inspiratif. Widih. Harus bisa menjadi teladan yang baik. Jadi ya begitulah Ul. Selama menjabat jadi Mbak Yu di sini itu pernah menampilkan apa aja? Maksudnya kamu pernah keluar itu gimana? Pernah waktu itu kan waktu aku jadi panitia MPLS kamu di situ juga nyapa adik-adik pra MPLS waktu MPLS adik-adiknya jadi ngelihat Kang Mas Mbak Yu-nya keren di depan duduk samping kepala sekolah. Mereka pasti punya pikiran kayak aku mau juga deh jadi Kang Mas Mbak Yu gitu. Dari ibu kepala sekolah kan juga mendukung banget untuk adik-adik kedepannya mengikuti jejaknya kamu. Ya, sampai dikenalkan di masa MPLS itu ya. Iya. Di waktu DN juga ada kamu yang itu Ada. jalan depan sendiri ya guys ya. Yes, jujur gugup sih Ul. Soalnya Tapi seru. Iya seru. Dari dulu ya kelasku itu dapat urutan terakhir loh nomor jalannya. Ya tapi sekarang kamu paling depan. Iya. Jadi Keren, tahu keren. situasinya gitu loh di depan kayak gimana. Terus next itu aku pengen tahu gimana tugas-tugas Mbak Yu selama di sini, selama menjabat di SMK itu tugasnya seperti apa aja. Kayaknya aku pernah tugas sama kamu juga deh. Bener Ul. Jadi aku itu bertugas di acara-acara yang diselenggarakan oleh sekolah. Yes. Seperti panitia rapotan ya. Iya, panitia rapotan. Lalu tentunya juga acara sosialisasi yang nantinya akan dikoordinir oleh OSIS nanti bagaimana aku akan bersikap, bagaimana dengan lainnya, gini. Gitu. Waktu itu juga pernah kita sama-sama jadi panitia rapotan. Kita Iya. ngarah-ngarahin buat bapak ibu dari wali murid untuk menuju kelasnya masing-masing. Ya itu kan termasuk bagian sosialisasi Ya. ya. Gimana first time. bukan first time kayak gimana rasanya kamu terlibat sama orang-orang kayak OSIS, kayak MPK atau dari ekstrakurikuler lain? Kan kamu ini setahu aku kan bukan anak dari ekstra ya. Iya, aku Kamu nggak ikut just apa-apa. jadi Mbak Yu di sini. Benar. Gimana rasanya? Ya sebenarnya aku tuh dari dulu susah beradaptasi sih. Cuman karena aku harus bisa karena itu tanggung jawab aku kan. Ya, bener Jadinya banget. relasi aku lebih Iya. banyak juga. Aku juga ngerasa kayak gitu. Aku ikut organisasi juga, relasi itu tambah luas, tambah Benar. banyak teman-teman yang kenal. Dari Iya. guru-guru gimana ke kamunya? Dari guru-guru karena aku sewaktu bertugas itu seringnya lepas kacamata ya Ul. Ya. Jadi mungkin Pangling paling ya. pangling. Pangling guru-guru kan Katanya udah beda pangling ke wajahku, Ul. murid-muridnya. Mm-mm. Setelah itu
kalau kamu ada tugas jadi Mbak Yu, gimana waktu kamu bagi waktu kamu jadi Mbak Yu di sekolah ini sama kamu sebagai siswa? Nah, itu kayak gimana? Nah, sebenarnya itu suatu pertanyaan yang sebelumnya aku tanyakan ke diriku sebelum aku mendaftar jadi Kang Mas Bayu itu. Oh gitu. Soalnya karena bagi waktu itu berat ya Ul. Berat banget. Apalagi waktu itu masih kelas 10, harus merhatiin nilai rapot juga. Iya benar. Jadi di tengah-tengah itu ada planning yang harus aku buat. Ya harus diisi rutin sih, kegiatan apa aja yang penting, kegiatan yang kurang penting. Tapi soal Mbak Yu itu harusnya ada di planning atas. Jadi aku mengedepankan posisi Mbak Yu, Yu atau kamu. Ketika bertugas itu ya itu merupakan tanggung jawab aku ya. Karena dari awal kamu juga udah berkomitmen untuk Iya. aku akan mengutamakan Mbak Yu gitu. Jadi kalau bisa dibilang itu Mbak Yu, setelah itu baru sekolah. Ya 50-50. Oh, 50-50. Bener sih. Kita imbangin aja lah mending ya. Imbangin, ya. Aku juga gitu. Kalau mau emang lancar ya kita imbangin semuanya gitu. Jangan berat sebelah, nanti jatuhnya kita nggak bisa bagi waktu antara semuanya gitu. Karena antara akademi sama non akademi itu harus imbang ya. Iya benar. Aku mau tanya nih sama Israel, kalau kamu itu harapannya apa untuk diri sendiri? Harapan aku buat diri sendiri, yang pastinya aku pengen selalu jadi Israel yang kayak gini aja. Iya, Yang nyaman selalu ya. aktif, yang selalu ke teman-temannya banyak senyum, Benar. banyak energi. Benar. Jadi kayak aku mau menebarkan energi positifku ke teman-teman juga. Mungkin teman-teman itu banyak risih sama sikap aku ya, karena aku terlalu mungkin aktif banget kayak gitu. Tapi tuh aku emang kayak gitu guys, kayak ngerasa pengen gerak aja, pengen gangguin teman gitu. Teman-teman akhirnya bingung, kayak risih sebenarnya sama aku. Cuma mungkin teman-teman kalau nggak ada aku juga bingung ya, ada yang kosong. Setelah itu sih harapannya pengen jadi diri sendiri aja. Mungkin dari sini pengen jadi lebih baik juga kedepannya dari segi prestasi, relasi, dan bisa buat komitmen buat diri aku lebih mantap, buat lebih, apalagi kita lebih dewasa juga. Sekarang kita mungkin aku masih belasan tahun, Benar. harus bisa mikirin planning kedepannya kayak gimana gitu. Keren Ul. Ya, terima kasih. Oke, ini terakhir aku mau ngucapin terima kasih ke Mbak Fariza selaku Mbak Yu SMK Negeri 2 Kota Kediri karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kisahnya di podcast kita. Aku selaku host dan juga teman-teman di belakang kamera ada Nimas, Nindi, Ami, Sina, Melinda, dan Dama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Maaf tadi kalau dari podcastnya agak kurang atau gimana ya teman-teman. Semoga bisa menghibur dari teman-teman semuanya. Kalau dari Mbak Fariza ada kata-kata penutup buat teman-teman semuanya? Ada. Apa? Ini tentang kalian itu harus memiliki etika yang tinggi. Etika itu di atas segalanya. Lalu yang terakhir aku mau berterima kasih sama kalian semua. Ya, sama-sama. Di sini kita bisa sharing-sharing bareng kan. Yes. Saling belajar juga. Udah sih itu aja. Ya, akhirnya di sini kita bisa berkenal lebih jauh. Akhirnya aku bisa kenal Fariza, guys, seperti apa dia. Semoga di kesempatan berikutnya atau kita nggak sengaja ketemu kita bisa bercengkrama lagi kayak gini. Jangan pernah buat lupa saling sapa-sapa kalau ketemu. Aku suka banget soalnya kalau disapa-sapa ya. Kadang aku sama satu kali ketemu aja aku sering nyapa orang. Kayak gitu. Extrovert banget tuh. Extrovert guys. Nah, dan terakhir semoga kisah ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya dan memberikan dampak positif bagi teman-teman juga bisa berkembang. Dan kita harus bangga sama SMK Negeri 2 Kota Kediri. Yeay. Sekian kami tutup, sampai jumpa di liputan berikutnya.